Perkenalkan, nama saya Priskaulis Morangkir, saya dari kelas AP 5A. Di sini saya akan membahas tentang struktur manajemen pengolahan data dari perusahaan PT Bank J-Trust Tbk. PT Bank J-Trust Tbk dalam segmen usaha institusional bank, PT J-Trust Tbk menyediakan berbagai produk layanan yang bersaing inovatif serta dapat diandalkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan transaksi bisnis, seperti ekspor dan impor termasuk perdagangan lengkap. Dalam finansial institusionalnya, Bank J-Trust bekerjasama dengan lebih dari 100 bank koresponden di seluruh dunia untuk melayani dan memberi solusi atas semua transaksi nasabah. Dalam produk dan layanan transaksi ekspor atau forenting merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank koresponden untuk mendiskonto hasil ekspor dari opening bank yang risikonya dapat diterima, sehingga eksportir akan menerima dana lebih awal dengan tujuan untuk membantu cash flow dari nasabah. Transaksi documentary collection merupakan transaksi perdagangan internasional dan atau lokal. Tujuannya adalah memberi kemudahan nasabah, importir, dan eksportir dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan bank dan sarana intermediasi meskipun tidak ada jaminan pembayaran dari bank. Negosiasi vessel ekspor merupakan pembiayaan di muka dengan pengambilalihan dokumen ekspor dan atas LC SAIC maupun USENS, lokal maupun internasional. Tujuannya adalah untuk membantu nasabah eksportir untuk memenuhi cash flow-nya dan tidak harus menunggu sampai mendapat pembayaran dari pembelinya. Discounting atau export collection adalah tujuan membantu eksportir dalam memenuhi kebutuhan cash flow-nya dengan tidak harus menunggu menerima hasil ekspor transaksi non-LC. Pre-shipment facility merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi nasabah untuk tujuan ekspor sebelum pengepakan atau shipment. Produk dan transaksi ekspor. Letter of Credit Internasional merupakan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan LC internasional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan nasabah importir untuk mendapat bahan baku atau barang jadi untuk kegiatan usahanya dengan melampaui instrumen LC yang telah diakui di kalangan perbankan. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau lokal LC merupakan transaksi perdagangan yang berlaku di dalam negeri atau Indonesia. SKDN ini memiliki karakteristik sebagai instrumen perdagangan dalam negeri yang diakui oleh pemerintah, bahkan Bank Indonesia sebagai penjamin dalam pengaturan kebijaksanaan untuk semua pihak yang terkait dalam transaksi LC lokal, semua kondisi yang lain hampir sama dengan LC luar negeri yang berlaku di dunia bisnis atau LC ini diterbitkan dapat berbentuk SAIC atau USENS, berbahasa Indonesia, Inggris, dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia. USENS Payable SAIC UPAS merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank koresponden untuk melakukan pembayaran LC berjangka oleh importir. Sementara importir dibayar dana lebih awal atau secara SAIC. Karakteristiknya adalah transaksi LC ini dijalankan bersifat USENS LC. Importir di Indonesia membayar secara berjangka sesuai dengan tenor USENS LC, sementara eksportir di luar negeri dibayar SAIC oleh financing bank atau negosiating bank. Transaksi ini bersifat resource to J-Trust Bank. Bank garansi. Produk bank garansi dari J-Trust Bank untuk menjamin terlaksananya kewajiban kepada counterparty. Dengan jaminan kami, counterparty selalu selaku benefisiari akan mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran
apabila terjadi prestasi atau cedera janji. Dengan demikian, bank garansi di satu sisi dapat meningkatkan citra perusahaan Anda. Di pihak dapat meminimalisir kerugian beneficiari akibat adanya cedera janji. Benefitnya untuk meningkatkan citra perusahaan, memperlancar transaksi bisnis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan para pihak dapat dipergunakan untuk transaksi domestik. Jenis bank garansi berupa BitBot, Advance Payment Bot, atau Performance Bot. Bank garansi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah dan semua valuta asing yang memiliki catatan kurs pada Bank Indonesia. Penerbitan bank garansi sementara ini dapat di-cover dengan setoran jaminan 25% sampai 100% dari nominal bank garansi yang akan diterbitkan. Tergaransi diterbitkan perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan J-Trust Bank. PT Bahana TCW Investment Management, PT Sukor Invest Asset Management, PT Mega Capital Investama, PT Maybank Asset Management merupakan perusahaan yang menggunakan struktur manajemen pengelolaan dana yaitu Subordination Fund. Nah, dari perusahaan tersebut, mereka melalui Indonesia Top Mutual Fund Award ITMFA 2017, mereka melakukan analisis terhadap kinerja reksadana, dilakukan untuk melakukan evaluasi dana, mengetahui perkembangan reksadana yang selama ini dikelola dalam periode tertentu. Kinerja reksadana penting bagi investor untuk membuat suatu keputusan dalam melakukan investasi dengan melihat kinerja reksadana mereka pada masa lampau, sehingga mereka bisa memenangkan Top Up Mutual Fund Award. Nah, perusahaan ini tidak hanya menghasilkan perusahaan atau reksadana yang memiliki kinerja baik dalam 5 tahun terakhir, namun juga menunjukkan bahwa peran penilaian kinerja reksadana dalam suatu perusahaan manajer investasi mempunyai pengaruh terhadap kesadaran investor dalam memilih reksadana yang potensial untuk menyimpan dana. Nah, sekarang perusahaan yang menggunakan struktur manajemen pengelolaan dana dari Statutory Fund of Life Offices yaitu PT Great Eastern Life Indonesia atau Great Eastern Life Indonesia. Nah, dari Great Eastern Life Indonesia merupakan bagian dari Great Eastern Holidays Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang, dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset senilai 90 US dollar miliar yang melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. Nah, Great Eastern merupakan anak perusahaan Bank OCBC dari Bank Singapura yang telah berdiri sejak tahun 1932 dan saat ini merupakan grup pelayanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara yang berdasarkan aset dan merupakan salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia dengan peringkat IA1 dari Moody's. Nah, diakui karena kekuatan dan stabilitas keuangannya. Bank OCBC secara konsisten mendapatkan peringkat award top 5 safe bank dari Global Finance dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Managed Bank di Singapura dari The Asian Banker. Maka dari itu, PT Great Eastern Life Indonesia termasuk dari struktur manajemen pengelolaan dana dari Statutory Fund of Life Offices. Nah, perusahaan yang menggunakan struktur manajemen pengelolaan dana dari hedge fund. Yaitu perusahaan BlackRock, JP Morgan Asset Management, EQR Capital Management. Perusahaan hedge fund terbesar pertama di dunia ialah BlackRock, berbasis di New York. Perusahaan ini diketahui telah mengelola dana investor mencapai US dollar 6,3 triliun dengan jumlah pegawai sekitar 13.000 orang. Selain tingginya nilai AUM yang dikelola,
BlackRock juga sebelumnya dilaporkan mengalami kenaikan laba bersih sebesar US dollar 1,9 miliar atau US dollar 6,68 per saham. Wow, it's magic. Nah, perusahaan terbesar kedua dari hedge fund yaitu JP Morgan. Tentu sudah banyak terdengar di telinga investor. Perusahaan ini berbasis di New York City. Ini sebelumnya merupakan gabungan dari Chase Manhattan Corporation dan JP Morgan and Co pada awal era 2000-an. Nah, sebagai salah satu perusahaan hedge fund terbesar kedua di dunia, JP Morgan dilaporkan memiliki AUM hingga US dollar 2,077 triliun dan mempekerjakan sebanyak 250 orang pegawai. Nah, dalam perjalanannya, JP Morgan telah banyak membantu investor selama resesi Amerika Serikat. JP Morgan turut serta berperan dalam pemulihan ekonomi Amerika Serikat pasca krisis finansial pada tahun 2008 silam. EQR Capital Management merupakan perusahaan ketiga terbesar hedge fund yang berkantor pusat di Connecticut, Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, EQR juga memiliki kantor lain di berbagai negara. EQR kini telah memiliki pegawai sebanyak 1.025 orang yang sekitar 45% diantaranya berlatar belakang S2. Bahkan 84 diantaranya bertitel PhDs. Menurut data yang diperoleh akhir 2018 lalu, EQR Capital Management telah mengelola AUM sebanyak $226 miliar. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Sekiranya jika ada yang salah, mohon kita saling mengoreksi dan memberitahu kepada kami. Terima kasih buat partisipasinya.